Mauricio Pochettino membahas gaya yang ingin dia mainkan di PSG. Pochettino menjadi sasaran baku tembak karena gaya permainannya. Supporter bersuara keras ketika mengkritik manajer Argentina itu karena bermain dengan cara yang tidak menimbulkan rasa takut pada lawan seperti yang dilakukan Manchester City di bawah Pep Guardiola. Pochettino berbicara kepada PSG TV, di mana ahli taktik Argentina itu membahas bagaimana dia ingin melihat pasukannya bermain sepak bola. Permainan yang bagus dalam olahraga penting bagi kami sebagai pelatih. Estetika juga fundamental. Kami mencoba memainkan sepak bola yang bagus. Kami mencoba memainkan sepak bola yang bahagia, sepak bola yang atraktif, sepak bola yang dinikmati para penggemar. Tapi saya pikir, sepak bola bukan hanya tentang bermain sepak bola. Ini juga tentang menjadi kompetitif karena kami berada dalam konteks yang sangat profesional. Dan itu berarti terkadang Anda mungkin tidak bermain dengan baik. Dan ada beberapa pertandingan di mana Anda tidak bermain dengan cara terbaik, tapi Anda menang karena Anda kompetitif. Jadi mereka adalah dua hal yang berbeda. Satu hal untuk bermain dengan baik, dan satu lagi untuk menjadi kompetitif. Seringkali menang dan menjadi kompetitif dengan cara terbaik tidak berarti kami memainkan sepak bola terbaik yang bisa kami tawarkan, ujar Pochettino. Lini tengah menjadi masalah bagi PSG musim ini. Meski begitu, dalam beberapa pertandingan terakhir, klub ibu kota melihat kemunculan pemain muda seperti Xavi Simons dan Edouard Michut yang menjadi kontributor untuk memulai 2022. Paulo Dybala menolak perpanjang kontrak di Juventus. Mau kemana terus? Dybala telah mengadakan pembicaraan perpanjangan dengan Juve sejak 2020. Meskipun sempat ada kesepakatan, klub Italia dilaporkan telah mengubah ketentuan perjanjian. Hal itu mendorong Dybala untuk membuat keputusan mengejutkan untuk pergi dengan status bebas transfer setelah 7 musim di Turin. Kabarnya akan ada banyak pelamar untuk sang pemain. Pemain timnas Argentina itu yang telah mencetak 6 gol dan membuat 3 assist dalam 15 penampilan Liga untuk Juve musim ini dilaporkan menjadi target Manchester United, Barcelona, dan Tottenham di jendela transfer sebelumnya. Dybala sekarang dapat menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan klub di luar Italia untuk pindah dengan status bebas transfer pada musim panas 2022. PSG juga dikabarkan bisa menjadi tujuan potensial Paulo Dybala. Dulu PSG mengincar Dybala sebagai pengganti Neymar. Dybala semakin tenggelam setelah kedatangan Cristiano Ronaldo. 3 tahun yang lalu, Juventus membandrol Dybala sebesar 80 juta pound sterling atau 1,4 triliun rupiah. Tapi sekarang PSG punya kans untuk merekrut Dybala tanpa biaya transfer. Juventus pada dasarnya sudah mengamankan masa depan Paulo Dybala. Striker asal Argentina itu sudah sepakat untuk bertahan di Turin. Dybala sangat mencintai Juventus, sehingga dia ingin melanjutkan karirnya lebih lama di Turin. Dybala dan Juventus dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal. Jadi kans Dybala untuk bertahan di Turin sangat besar. Prediksi PSG versus Brest 16 Januari 2022. Pemimpin klasemen PSG akan ditantang tim papan tengah Brest pada pekan ke-21 Liga 1 2021-2022, Minggu 16 Januari 2022. Pertandingan Liga Prancis di Parc des Princes ini dijadwalkan kick-off jam 3 waktu Indonesia Barat. Di laga terakhirnya, 1 gol Thilo Kehrer memberi PSG hasil imbang 1-1 dengan tuan rumah Lyon. Sementara itu, Brest dihajar Nice 0-3 di kandangnya sendiri. Ada selisih 22 poin di antara PSG dan Brest. Itu ditambah perbedaan kualitas skuad dan fakta bahwa PSG belum terkalahkan di kandang sendiri musim ini, membuat PSG begitu difavoritkan untuk menang. PSG memang tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Neymar masih cedera dan Messi meragukan, serta beberapa pemain lain terbang ke Piala Afrika.
Namun PSG masih punya cukup amunisi untuk mengatasi Brest. Salah satunya tentu saja ada Kylian Mbappe. Sementara itu dari kubu Brest, Romain Vavre wajib diwaspadai. Pada pertemuan pertama di Liga 1 musim ini, pada pekan ketiga, PSG menang 4-2 di kandang Brest. Mereka seharusnya bisa menaklukkan Brest di Parc des Princes. Perkiraan susunan pemain PSG 4-3-3 dengan pemain Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Wijnaldum, Paredes, Verratti, Di Maria, Icardi, dan Mbappe. Prediksi skor akhir PSG 3-1 Brest. Pose bareng istri, Lionel Messi bagikan kabar penyembuhan usai positif COVID-19. Lionel Messi membagikan kabar terbaru soal penyembuhannya setelah positif COVID-19. Messi pulang ke Argentina untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Dia juga menghadiri sebuah konser di Rosaria. Setelah itu Messi juga mengkonfirmasi bahwa dirinya terjangkit COVID-19. Meski begitu, kini La Pulga sudah negatif. Pemain berpaspor Argentina itu bahkan sudah kembali ke Perancis. Namun Messi sendiri masih belum sembuh total dan absen di laga PSG melawan Lyon. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 13 Januari kemarin, Messi pun membagikan kabar terbarunya. Dia memposting potretnya bersama sang istri, Antonella Roccuzzo. Pada postingan tersebut, Messi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan pesan dukungan kepadanya. La Pulga pun mengaku sudah hampir pulih total. Bahkan, dia tak menyangka bahwa butuh waktu lama untuk sembuh total dari COVID-19. Selamat siang, seperti yang kalian ketahui, saya mengalami COVID-19 dan ingin berterima kasih atas semua pesan yang saya terima. Saya ingin beritahu bahwa butuh waktu lama daripada yang saya pikirkan untuk baik-baik saja. Tapi saya hampir pulih dan ingin segera kembali ke lapangan. Tegas Lionel Messi. Coutinho masih pakai jimat yang dikasih Messi 3 tahun lalu. Kendati sudah berpisah, Philippe Coutinho masih memakai jimat pemberian Messi 3 tahun lalu saat sama-sama di Barcelona. Adapun Messi berusaha mendukung playmaker asal Brazil itu dan bahkan sempat mengizinkannya mengambil penalti dalam pertandingan Copa del Rey melawan Sevilla pada 2019 lalu. Tindakan Messi saat itu benar-benar diapresiasi oleh Coutinho. Apa yang dilakukan Leo menunjukkan betapa hebatnya dia. Terima kasih kepada Leo karena membiarkan saya menendang penalti. Itu bagus untuk kepercayaan diri grup. Selain mengizinkan Coutinho menendang penalti, Messi ternyata juga memberikan jimat keberuntungan berwujud gelang merah. Lansir Sport Bible, Messi mendapatkan jimat itu dari seorang jurnalis Argentina bernama Rama Pantaroto pada 2018. Kini jimat yang telah berpindah tangan itu ternyata masih digunakan oleh Coutinho. Hal tersebut diketahui saat Coutinho diperkenalkan Aston Villa sebagai pemain baru mereka pada 12 Januari 2022. Saat berfoto memegang kostum Aston Villa, tampak gelang merah itu melingkar di tangan kiri Coutinho. Coutinho resmi kembali ke Liga Inggris dan bergabung dengan Aston Villa setelah dipinjamkan Barcelona selama 6 bulan atau hingga akhir musim 2021-2022.